dengan ikhlas menghibur kita pada kegiatan ini. Tentunya anak-anak kita ini yang luar biasa ini tampil tentu atas jasa daripada guru-gurunya yang melatih mereka sehingga bisa tampil dengan baik. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh-soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan hanya menjadi anak yang soleh-soleha, tetapi mereka kelak juga akan menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Mereka juga akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dihormati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka acara kita pada malam hari ini adalah langsung live direkam. Ya, kita siarkan dari Facebook. Ya, jadi nama Facebooknya adalah Mertua DLT. Nah, jadi acara ini, Isra Mi'raj ini direkam live, disiarkan dan ditonton oleh jutaan pasang mata melalui Facebook namanya Mertua DLT. Nah, boleh di follow, comment, like, and share. Karena wajah Bapak Ibu ada di situ. Dan anak-anak kami. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah juga ini nanti setelah saya pulang 2 hari atau 3 hari selanjutnya video ini akan saya upload di YouTube. Nama YouTube-nya adalah Mertua Dalimunte. Silahkan buka bagi yang punya handphone Mertua Dalimunte, like, comment, subscribe, and share. Ya, agar Bapak Ibu selalu mendapat video-video ceramah terbaru dari saya. Kenapa Ustaz begitu? Karena sekarang kebaikan ini perlu kita sebarluaskan ke banyak orang. Kalau orang berbuat jahat saja disebarluaskan, kenapa kita tidak dengan berbuat baik? Alah pegot masuk neraka marmodal lo ayah umat. Magot masuk neraka oleh marmodal. Marmodal ni dah bukan. Buat judi online. Marmodal le. Marmodal betul. Dong, kuna dong ngeping na. Makanya kok masuk neraka pemar modal. Bu orang lah anak pere-pere masuk neraka pemar modal lu mak. Oh lo. Wah. Ate, ompe gon masuk surga pemar modal lo. Makanya belilah paket. Silahkan direkam, difoto, sebarkan di media sosial agar orang-orang tahu bahwa inilah warga kampung setia. Warga kampung setia adalah warga yang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Mana buktinya Ustaz? Inilah dia. Dengan diadakannya Isra Mi'raj berada di madrasah kita ini. Inilah nanti yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini cinta dengan nabinya insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tadi di like. Subscribe, like, and comment, share. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di setiap malam Kamis saya dengan tuan guru kita yang bernama Haji Muhammad Arkan LCMA, kita juga senantiasa ada program dakwah di sebuah radio di Kota Padang Sidimpuan. Nama radionya adalah KIS FM 106,6 KIS FM. Dapat itu mak siaran nih. Mula dapat setiap malam Kamis saya dan ustadz kita itu selalu siaran program dakwah. Nama programnya Obat Hati. Obat Hati. Arana bahat hati-hati nama penyakit. Makanya bain buat ni program ni Obat Hati. Mau bati hati-hati. Aranabat kalak marubat, tinda marubat hati-hati na. Maka na bahat penyakit iri, doki, gut bek ada segala macam. Bika-bikanya lang amoco bisime. Maka na lakbat sanari marubat ya inda malum-malum. Asinda malum-malum ustaz. Lupa marubat.Quran. Marubat saja tu dokter betul deh cukup deh kira-kira. Nah cukup betul. Marubat tu jadi tujuh lesna malum-malum lupa sarana yang marubat. Ada marubat dengan Al-Qur'an. Arani dokon Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mukminin. Dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu melainkan dia menjadi obat. Quran itu adalah
obat. Selain tadi dia petunjuk sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 2, maka Quran itu adalah obat. Mambegena saja peaya umai bacaon Qurani adalah obat. Maka mulai baca Quran indah tolai bari ribut. Asin dato dari Ustaz, asi bege pinggol ni be, asi ko ni bege pinggol ni be ayat-ayat ni Allah. Harana ayat umat membege ayat ni Allah saja menjadi obat. Umat di pamatang ni ba? Harana dong umat penyakit na so bisa malumi baik pel. Are penyakit ate ya. Hati-hati. Along diobat ni apotik mak. Tahu siapa umang mo dong. Pida mau mana busira mau giat mau bisa dia sana. Nanti. Arana deh barang dun mai adong warna penyakit bika adong ki adong iri hati. Dongan dona mana busi kulkas yang ngalian hati. Dongan nomor kulkas baru roh yang ngalian. Nah iya betul. Maka dengarkanlah Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah obat. Bisa dilang Ustaz itangyon saja indah. Adong tol uma ayah. Jelas konjo sotik naik adong lebih waktu ta. Manono matamun. Manono matamun sukiya mulak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sesuatu yang istimewa dengan Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Ucapan ayat umat ucapan ni nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangadu nabinta namuli itu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya mengadu nabita tu Allah Subhanahu wa taala amirun kon nabita wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Oh ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, sebagai sesuatu yang dilupakan. Oleh karena itu, menafsirkan ayat ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwa ada 3 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. 3 ya, tolu adong tolu alak ayah umat tolu golongan nadi aduan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Allah Subhanahu wa taala halak-halak na dianggap na so perduli alak-alak na dianggap mengabeon ayat-ayat ni Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama yaitu orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang tidak mau membaca Quran. Isa-isa ya umat. Di antara halak hamba-hamba di Allah nasora membaca Quran. Indah hanya na Islam saja. Dongkon para ulama tafsir ayaton juga berlaku untuk orang-orang non-muslim. Siapa saja. Siapa saja yang tidak mau membaca ayat-ayat Allah, maka dia adalah dianggap orang yang mengabaikan Al-Quran. Bukan hanya orang muslim, seluruh manusia yang tidak mau membaca ayat-ayat Allah, maka dia dianggap adalah orang yang mengabaikan Al-Quran. Ini pertama. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Najut-jutan mau membaca Facebook daripada membaca Quran. Alah, aku nak menonton TikTok saja maka dia muna deh. Insyaallah yakin ang bisa nan. Ade, orang ada balai pi TikTok. Maka dia ni semua, nomor joget-joget ni dia ragam. Ade, insyaallah na insya-Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang tidak mau membaca Quran. Nah, kita membaca Quran kan? Alhamdulillah. Nomor 2. Orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran adalah orang yang dia mau membaca Quran. Dia mak membaca Quran ayah.
inda raya memahami isi daripada Quran. On pe ayah umat lesna termasuk di peon halak-halak na dianggap mengabeon Al-Quran. Mau membaca Quran, raya membaca Quran, te inda raya memahami isi dan ayat Qurani, maka dianggap do peon halak na mengabeon Quran. Berarti yang gosongoni ustaz, selain ibaca Qurani, ibaca bahasa Arab ne, akon ibaca busedo artine. Oh lo ayah umat. Asa kon ibaca ayat ne artine umat. Aso mengerti ita sang ahado petunjuk ni Allah. Ni Allah. Are ladong sada jamaah marsap ya ustaz niya olo. Mapilaw do Qurani 30 juz. Naleleng mau ustaz rasa na membaca Quranon marumur mau 40 50 tahun lesna songoni do rasa ngolungon ya anggoy to ngayaw ma tinani bacamu artine songon dia mai takut mengerti petunjuk ni Allah anggo indah ita baca artine bisa na bahasa Arab umat indah bisa bahasa Arab ya indah makana perlu ita belajar bahasa Arab. Asi mundur umat Islam di akhir zaman. Harana ita marung meninggalkan bahasa Arab. Onpe ayah umat. Ima guna na madrasah ton. Ada misong tuan-tuan guru tatung kinai na mengajari daganak ton bahasa Arab. Asi aso mengerti alai Qurani. Asi lang aso ustaz. Harana kitab suci ta berbahasa Arab. Nabi talak dia. Alak bahasa na bahasa kitab suci na berbahasa bisa ita bahasa Arab. Indah makana songono makana na perluan belajar bahasa Arab aso bangkit ummaton di akhir zaman on busa itu kinai angkon na marasyajar do ita bahasa Arab on pe insyaallah mudah-mudahan ke depan di madrasah ton ibain mon program belajar dasar bahasa Arab aso ustaz aso mengerti daganak te songon dia de petunjuk ni Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya te na kimita dong kon Qur'ani petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So mengerti tapi tunjuki ada perintah dan larangan ni Allah di Qur'ani angkon neta baca do artina maka belilah Quran terjemah berpahala ustaz membaca bahasa Arab berpahala tina mengerti ta sang ada perintah ni Allah ada larangan ni Allah makanya sobahat terjadi musibah asina na mengerti tentang sang ada perintah do larangan ni Allah maka naso mengerti kita tabusi medaganak te Quran na adong terjemah masa dengan Quran na berbahasa Arab saja on itambai tabusan busi sadanai Quran na adong terjemah na aso ulang kita termasuk alak-alak ni aduan ni Rasulullah tu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30 maka nak kedua nakit halak nara membaca Quran tenara memahami isi Al-Quran maka masih dianggap orang yang mengabaikan Quran dan masih termasuk sebagai orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala na'udzubillah summa na'udzubillah nakatolu ayah umat halak na dianggap mengabaikan Al-Quran ialah dia mau membaca Quran dia mau memahami isi Quran tetapi dia tidak mau mengamalkan isinya maka ini masih dianggap sebagai orang yang mengabaikan Quran. Rado yang membaca Quran, rado yang memahami isi Quran, tenara yang mengamalkan isine on pe ayah ma lesna termasuk depion halak-halak na dianggap mengabeon Al-Quran atau nganggosongoni ustaz selain ibaca bahasa Arab ne ipahami isine angkon diamalkan busedo isina. Nda cukup ibaca saja ya umat. Anggolat ni baca saja maka ada songonan saja aib lalu batu so ninna lalu kaji tujuan anggo ya lesna songoni dong kon Allah di surah Yasin kan amu mak naseringan kamu nama Yasin kan idong kon Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin wasawaun alaihim anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun on yakinau insyaallah na podo songonon kita wasawaun alaihim anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun ilahin ko peringatan nasa ilahin ko peringatan ni Allah wasawaun alaihim saru podoi kodoai darung gunana ipaimat na sa ipaimat les naso
ngoni on payah umat mula madung mengaji ita bornginon insyaallah maruba meta tu napa de ulang bitok songoni aya umat olo lo jana ulungan ngin pasaran ro si dimpuan onete mangalayan ilmu dita les na songoni buse pika kali na petuan guru ta mangundang guru sen pasaran tie maka na ita rubah hidup ta mola nangkin na soray ita mangarjon salat ita laksanaon masolat 5 waktu mola nangkin na somay nutup aurat dapat ita sempurna maka kita tutup aurat kita dengan sempurna. Kalau kita belum mau membayar zakat maka kita bayarlah zakat. Kalau kita belum mau berpuasa Ramadan maka mulai tahun ini nanti kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Ulang sanga songon nakin surah ya sin wasawaun alaihim kodoa yakin ison masyarakat ton inda dong ison na kodoa ipaingot na sa ipaingot les macuana so ngusungoni ang ngusungoni dontong na sisiyo di perbuatan itu mah maka mudah-mudahan insyaallah inda dong kita sungoni Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala na lebih para adong nakau pataya manara membaca Quran nara memahami isi ayat ni Quran, nara busay mengamalkan isi ni Quran. Adong nakaupat na lebih parah. Ustaz, berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Halal ni Allah, haram ni ya. Haram ni Allah, halal ni ya. Adong di dalam sungon. Adong go. Oh, lo ulang bedong go. Yakin na dong isono insyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang lebih parah. Maharam antong ni Allah, halal niya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu. Sesungguhnya khamar, judi dan yang memabukkan adalah najis perbuatan setan ni Allah. Anggosotik da ustaz 5% ngamuwe ini ya. Berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Na lebih parah makanya insyaallah narung bidai santon nate makanya kita baca Quran ipahami isinai kemudian diamalkan lalu diajarkan kata Rasulullah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Quran dan mengajarkannya. Maka ita ajar pun Quran itu dengan anak tei bagas ibing-bing kalai ita pasikola alai itu madrasahon aso manjadi alai anak na soleha bisa insyaallah siap membaca Quran, siap memahami isi Quran, siap mengamalkannya Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah kita kepada yang terakhir, yaitu tentang Isra wal Mi'raj daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu jauh sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang amat dahsyat, yaitu meninggalnya paman beliau Abdul Muthalib dan istri beliau yang tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Isu dolang Ustaz Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya Abdullah. Kan soalnya lagu ini kan, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. 8 tahun usia meninggalkannya. Terus kamu apa terus nade membuat kamu lagu ni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi kita melaksanakan Isra Mi'raj, meninggal madabaya pamannya. Nama gua Abu Thalib pun baya bope di akhir hayat niya inda alak namar iman tinaholongan dorwani ya tu anak niyaon dor baya ibilian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah Islam, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Selama mangolu Abu Thalib inda jungada alak-alak nakafiri langsung barani menyakiti fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tai bayadung meninggal Abu Thalib na barani maalai makasari na binta
barani mahalay manyiram ulo ni Nabinta dot pasir, barani mahalay mangaletakon kotoran di ulo ni Nabinta waktu Nabi Muhammad sedang sujud dalam keadaan sholat. Roma bayagu borunia namarguar si Fatimah Az-Zahra payas ulo ni Nabinta sian kotoran niambeng naibahin ni alak-alak kafir Quraisy Makkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Abu Thalib itu tidak beriman, tapi beliaulah yang paling sungguh-sungguh pembelaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Thalib pun meninggal dunia. Makin beranilah orang-orang kafir Quraisy Makkah ingin membunuh Nabi. Padahal Nabi itu hanya mengajak beriman kepada Allah. Sabulan dung ibu saya ayah umat meninggal mabuse istri tercinta yang selama ini selalu menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri menenangkan Nabi Muhammad Hadijah waktu menerima wahyu Nabi Tana Parjolo ima di Gua Hiro. Mengaram tu Gua Hiro mah? Gua Hiro ini mulai jalakiamu naron di YouTube songon punuk ni unto. Songon punuk ni unto di ginjang nih. Isi mana binta manarimo wahyu pertama itulah Iqra. Gunung itu disebut dengan namanya Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Ini hebat na Quran ini. Quran saja kalau diturunkan di gunung, gunung itu menjadi mulia. Turun Quran ini gunung ini, marubah gunung ini menjadi gunung mulia. Itulah namanya Jabal Nur, di mana di sana Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa umroh untuk menyaksikan atau melihat Gua Hiro. Amin. Amin ya Rabbal. Isi mana binta. Waktu Nabi menerima wahyu pertama, Iqra ni malaikat Jibril ma ana biqari inna mana membaca ni Nabi minta Iqra ni malaikat Jibril ma ana biqarinya sampai tolu kali. Akhirnya ipalua malaikat Jibril ibaca malaikat Jibril ma ayati terus diikuti oleh Nabi Tamar lojong Nabi Tamulak sian gunung naginjangi ke mulak tubangas amania tu Hadijah zammiluni ulo siau maka ipate nang Hadijah ma ulo siya mana binta ipate nang iya jolo inda bay sapaya namuro ko ayan ni siyahana ning iya ba ulo siya jolo dungot narondung tena baru ma isapay iya songoni maju umatnya mi bagasana te mularo amante mulak karejo ulang jo langsung dokot habis gas habis token listrik perlu membayar sekolah nimo runduk dire sa amante maka padir jolo sambut jolo mamangan bang maminum bain kopi na bain tes na bain paridian na songoni do onde bain ini irpero ala habis gas ke jolo alap ni irpe mulak bayo karejo ono baru dirasa amat tanah itu maka napati ng jolo songon dia Hadijah binti Walid menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hadijah adalah wanita yang mulia yang dijanjikan Allah surga. Mangolu do pe Hadijah i dunion medongkon Allah meya penghuni surga. Ita boto saing seson penghuni surga. Ita boto be. Tengok di zaman ni Nabi boto asi adong pabuana melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ngodong basandari naman dokon indum mada ahli surganya para gabus deh. Asi dokon para gabus ngindi boto ya. Ang wala jolo di zaman ni Nabi wajar deh asi isampaikan melalui wahyu. Waktu Nabi ta sedang duduk bersama malaikat Jibril, roh malaikat Jibril idongkon niya tu Nabi ta. Oh Muhammad indun nagot Roma ida si Hadijah nagot pataru panganan sanga minuman dongkon tusia ni malaikat Jibril ama ni malaikat Jibril balik salamillah wa salami fa inna qad bana laha baitan fil jannah sampaikan salam dari Allah dan salam dariku kata malaikat Jibril sesungguhnya telah dibangunkan istana untuk Hadijah di surga dibangun Allah di surga kira-kira mah haran yang ada si bangun Allah istana di surga untuk Hadijah karena pengorbanannya terhadap Islam, karena pengorbanan terhadap dakwah Nabi. Habis sudah hartoni Hadijah umat satonga kota Makkah milik ni Hadijah di harta habis dia menolong agama ni Allah, maka wajar Hadijah mendapatkan
surga on pe ayah umat. Mula pordoranta surga, mari kita tunjukkan apa pengorbanan kita terhadap Islam. Berkorban kita untuk menolong agama Allah. Ulang kamu kikit-kikit. Aranangkin harta indah jawaban mah. Bisa jawaban harta mate? Bisa. Mulai gunaon tuh menolong agama ni Allah. Bisa jawaban. Baik membangun masjid, baik menggaji guru-guru madrasah. Kan suami doh. Bisa jawaban harta, tapi harta yang dipakai menolong agama Allah. Maka dua manusia itu pun pergi meninggalkan Nabi yang mulia. Maka bersedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun itu pun dinamakan dengan namanya Amul Husni. Warna Amul Husni Ustaz, tahun duka cita. Sidong kon lang tahun duka cita Ustaz, arana na jola yung makna dong dope kalender. Zaman ni Nabi na pedong kalender. Andi kan dong kalender. Dung masa Khalifah Umar. Bari ben kalender. Jadi ala kalak Arab na jolo, ben nasodong kalender rumah, mereka menamakan tahun dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Peristiwa na taragorang dimasoy. Iguariala may tahun ini dohot peristiwa contoh tahun gajah. Sidong kon tahun gajah. Arana waktu sekelompok pasukan bergajah yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Ada ayat nih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Alam yaj'al wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum semua ni mak ya umat. Ketika tentara Allah, yaitu yang bernama burung Ababil, roban batu sian neraka margol batu sijil. Isi na mengawalna malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kemudian pada ketinggian tertentu diperintahkan oleh malaikat Jibril, jatuhkan batu itu. Kemudian dijatuhkan batu itu, garama batu. Dan negara bayo bangin narakuan. Dung lalu tu udaron ijatuhkan garama. Dung ijatuhkan tu tentara bergajah umat. Ipamatelay may cobalay pamati ito naramation. Maka nirokon Allah di dalam ayat ini, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kamu lihat mereka seperti ulat yang dimakan daun. Ulat yang dimakan ngade dalam ulok-ulok mangan bulung-bulung. Biar dalam modelnya. Habis sasawati dung madabu batu si jini umak tu tangan nialai ipamati alai sonon bonara mati murma bolak habis magotap seperti ulat memakan daun. Para madabu batu si jini ipamati nara mati muli magara habis mabolak. Begitulah Allah mengazab kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Maka pada kesempatan itu pula Nabi yang mulia lahir. Maka Nabi lahir pada tanggal 11 Rabiul Awal tahun gajah. Ini dong tahun gajah, tahun duka cita arana najolo indah dong dope kalender. Maka bersedihlah Nabi kita, dihiburlah dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat Jibril dari langit membawa sebuah kendaraan hewan tunggangan yang bernama warna buruk. Tandamu udah buruk kamang? Tandamu udah mak buruk? Nanti kan kau bersih tandaan. Loh. Buruk ialah sejenis hewan tunggangan yang dibawa Allah dari langit, yang disupiri oleh malaikat Jibril, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Menek sian kudo, godang sian keledai. Maka datanglah malaikat Jibril membawa buruk, dan diikatlah buruk ini di tiang dekat Masjidil Haram di depan Ka'bah. Isi me adong mulaki yang ayah umroh sang haji adong tungkin nai di sekitar ni Ka'bah adong si tiang marwarna na merah jambu itong-atongane adong cicinna isi mana jolo buroki ikobetkon. Kan? Songon dia dong kon Allah dalam ayat surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailam minal masjidil ilal masjidil
Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maka berangkatlah Nabi kita, datanglah buruk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah beliau dari Masjidil Haram. Ngindir Nabi tak Isra dari Masjidil Haram. Ada warna Isra diperjalankan. Maka anak tagihan diperjalankan on. Berjalan sendiri atau diperjalankan, mana lebih enak? Diperjalankan mentong. Oh no, tersunguna na umroh bulan 9 kan? Diperjalankan. Mana dong ipeng kubat? Diperjalankan kalah kau. Isra. Maka lebih enak Isra. Maka Nabi pun dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama ayah mula bersedih kamu ke hiburan. Ke hiburan na tu dia ke hemar lau-lau, bope na tu pantai, bope na tu gunung, bope na tu taman bunga. Maka na ula marsak tola de hiburan ustaz to. Tola de dihibur diri ni ba ulang marsak. De barani marsak na temelok kon nakin. Ujung na ke manjalaki pangamburan. Dia masunon malapadeon nya pala madapot idapuri ka. Maka na solang si Teres ulang marsak mari menghibur diri kejo liburan. Bahasa sekarang apa namanya itu? Healing. Bahasa muda, anak muda sekarang mengatakan healing healing. Maka kalau lagi sedih, lagi stres, healing ulang martani bagasi. Bagi pamangan sate. Oh lo, tak boleh pirasa sate deh. Ode barani marsak mana terpangani be sate be. Na marsak mohoy. Ngadong ipeng 5.000 tabusan sate. Oh lo, de barani pahit nang uli na terpikir ko mamangan sate be na tertabusi be. Oh lo. Padahal 5.000 harga sate. Insyaallah ompero masate on. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj, dijemput oleh malaikat Jibril melalui kendaraan yang bernama Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam harian. Dengan Isra'i borngin di sangarian borngin subhanalladzi asra bi abdihi lailan lail malam. Maka adong mula dong sinamar guar silail berarti na malam nih. Amang itu mau dah nama giri deh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram. Sekali malak kaburuki, butamu saya dia tahu. Sekali buruk itu melangkah sejauh mata memandang. Daw nama minek. Saya mah ginjang ni daw na pangalakkan ni buruki. Pala mangalak kay sa tidik no manay dabe. Begitulah buruk itu sekali melangkah. Sekali habangnya. Maka mungkin desa malamnya Masjidil Haram itu masjid. Mungkin tealak-alak kapirin na jolona percaya arana teknologi paling canggih di zaman Nabi hanyalah kuda dan unta. Itu kendaraan paling canggih zaman Nabi orang lang pesawat zaman Nabi. Unto mulai indah untoku kudo. Maka nadung mulak Nabi ta Isra Mi'raj idongkon Nabi ta ke ya tulangit pergabus dohonya lah ini. Oh laran tung jamin apa dong pesawat. Oh loh. Kon dia memungkininya lah. Makanya Isra Nabi kita sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Butamur mak Palestina. Dia mak Palestina. Berbatasan dengan negara Mesir. Hari ini sedang dijajah oleh Zionis Yahudi. Kenapa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Para ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa apa? Al-Aqsa Palestina nanti juga akan menjadi bagian daripada kebesaran umat Islam. Di akhir zaman ini nanti kita umat Islam akan kembali merebut Palestina dari tangan kotor Zionis Yahudi, insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Harus begitu. Siapa yang merebut itu? Inilah generasi kita, anak yang soleh-soleh. Soleha ngui tabanai tabu sana mangulu di tungkin nai. Tapi begitulah janji Allah di surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifanna lahum fil ard. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, kelak di akhir zaman dia akan menjadikan kita penguasa sebagaimana orang-orang dulu berkuasa. Janji Allah. Apabila Allah dan Rasulnya berjanji, tidak akan pernah dusta, tidak akan pernah bohong. Wala Rasul berjanji dan Allah nang sigabu suma. Yakin dong? Tidak basong kita berjanji. Ulung Allah berjanji yang kau yakin deh.
Arana narung isi gabus. Allah berjanji akan menjadikan kita berkuasa kembali sebagaimana dulu umat Islam ini pernah berjaya pada masa kejayaan Islam. Maka sampailah Nabi kita di Palestina, diikatkanlah kembali buruk itu di mana dulu para nabi mengikat buruknya. Adong lebih pertinggalnya Ustaz, adong di sana Nabi kita masuk Asi Ijago Palestina, satu-satunya masjid di dunia ini yang BKM-nya orang Yahudi hanya di Palestina. Isi mebe ala Yahudi BKM nih sih badan kenajiran masjid mulagot tusip lewat jolongin sinapangnya ipareso kot sumbayang pisik ko namar porang jolo maka mar syukur mete sonaya uma ite son sumbayang perlu lang ko namar porang jolo alay ba namar porang na pa kasi ni masjid laksoy kot solat pe ibain ding rosina pang ro pelor sumoni maperjuangan niya got solat ite son tenang narita solat tu masjid. Padahal Isra Mi'raj itu salah satunya intinya adalah melaksanakan perintah sholat. Maka sampailah Nabi kita di Masjidil Aqsa, diikatlah buruk itu di mana beliau mengikat biasa buruk itu, nanti bisa di searching di YouTube. Tempat Nabi mengikat buruk di Masjidil Aqsa. Tempat Nabi mengikat buruk di Masjidil Haram. Tonton kamu sanari. Mulai tukin naik kita umroh sangah haji. Rap-rap kita berangkat mendaftar kamu, insya Allah kita pati daun Mei dia tempat ni Nabi pernah mengikat kendaraan buruk. Sampai Nabi tadi ikatnya buruknya, masuk dia ke dalam masjid ibagasan ni masojiti ayah umat madung isi sude Nabi dan Rasul, isi Nabi Ibrahim, isi Nabi Musa, isi Nabi Isa, sudah isi Nabi. Yakin dong? Asih bisa. Ini meninggal di dongan. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa asih bisa hadir di masjid. Biar deh. Masuk akal nih kira-kira. Yakin dia mu? Nama ngarang-ngarang Ustaz gabus niya di nama cari itu saja dia mau kike Nabi nong mati mangulu mulak niya na para gabus Ustaz ini. Kira-kira mungkin dia mak. Temudong ko nang kijaban na. Ija aroda sayan ayakula lahu kun payakun namo deh. Ulang bintong na panguluan menciptakan na sodong menjadi dong sanggup deh Allah, sanggup apalagi menghidupkan yang telah maka hadir seluruh nabi di Masjidil Aqsa, kemudian ditunjuklah Nabi Muhammad untuk menjadi imam sholat sunnah 2 rakaat. Maju mana binta jadi imam, Allahu Akbar nih Nabinta, menunjukkan apa? Bahwa kepemimpinan semenjak itu ada di tangan kaum muslimin. Dulu para nabi-nabi itu selalu berasal dari Bani Israel. Najolo nabi-nabi ayah umakin Bani Israel. Taidung diutus Nabi entah, maka diputus oleh Allah. Selesai kepemimpinan daripada Bani Israel. Indah lanjutkan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak layak. Siapa yang layak memimpin umat ini? Adalah umat Islam akhir zaman. Maka Nabi entah diangkat menjadi pemimpin imam sholat. Bahwa nabi-nabi yang lain itu mengakui kepemimpinan dan kerasulan daripada Nabi Muhammad SAW, maka diangkat dia menjadi imam. Maka layak memimpin umat di akhir zaman adalah umat Islam. Kenapa umat sebelumnya tidak layak lagi? Karena mereka berkhianat kepada Allah. Dilehen dia lay amanah, dia abayon kalai. Dilehen dia lay kitab suci, itu tukar-tukar kalai isine. Itu tukar kalai, iben kalai roronya lay. Na cocok iben kalai, na sogyotnya lay, yapus kalai. Makanya dongkon Allah di Qur'ani, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Apakah kamu beriman kepada sebagian ayat lalu kamu menolak sebagian ayat? Na tagi-tagi na igyot kalai, na borat-borat na yapus kalai. Sunguni malay na jolo. Makanya inda ilayan Allah bidalay amanah. Tuisonowa umat Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solatlah Nabi 2 rakaat. Selesai solat Nabi mengimami para Nabi dan Rasul, maka keluar Nabi dari masjid. Setelah keluar Nabi dari masjid, maka di situ malaikat Jibril telah menanti menawarkan 2 minuman, 1 gelas berisi khamar, 1 gelas berisi susu. Maka minuman apa yang dipilih oleh Nabi? Susu. Maka malaikat Jibril pun berkata, benarlah apa yang engkau pilih, maka umatmu akan hidup sesuai dengan agama fitrah. Maka setelah itu berangkatlah Nabi kita menuju ke langit. Sampai itu langit
ida nabinta ma pemandangan nasongade ida nia. Iligini yang sangat indah. Mendekati langit pertama, maka dikatakan Nabi Muhammad di dalam hadisnya bahwa pemandangan yang indah di langit itulah yang dilihat oleh orang-orang yang ketika mereka akan meninggal dunia. Ini dia meninggal rumah. Maka na mula buske halak sada-sada laki maro ajal niya bolnang may mata niya dok ginjang. Inda ba na hol begini? Maro de malaikat di samping niya. Inday dah. Ini gini atau ginjang. Kata Nabi, ada tempat yang sangat indah di langit sana yang dilihat setiap mayat, dilihat setiap ruh orang yang akan meninggal dunia. Ini gini. Maka na bolnang mata na dok ginjang ipangkuling kon pena menjawab. Hati. Kemudian sampai di langit pertama diketuklah pintu langit. Ima sodong warna mak pitula. Ngada namun itu pintu langit. Pintu langit. Pintu langit dia yon. Pintu langit cai. Ima sodong warna pintu langit. Lalu manabita tu pintu langit. Itu ko malaikat Jibril ma pintu ne. Assalamualaikum ni waalaikumsalam ni malaikati isidoho au malaikat Jibril isidonganmu Nabi Muhammad madung ilayan desa izin got masuk madung maka dibukalah pintu langit yang pertama. Dibukalah pintu langit na pertama adong mesi malaikat na menjago pintu langit na pertama na margoar malaikat Ismail. Guar ni malaikat si Ismail. Ismailon memimpin 12.000 malaikat. Ia memimpin 12.000 malaikat. Malaikat na 12.000 ipe memimpin busa daripada 12.000 malaikat. Etong bo kira-kira saja bat deh. Maka kata Nabi, tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arani gokna. Sada malaikat Ismaili memimpin 12.000. Na 12.000 busa memimpin busa sada halak 12.000. Gokna taretong. Isi Nabi sabang etong na Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah Nabi Muhammad ke langit yang pertama. Di sana Nabi Muhammad melihat ada sosok laki-laki yang tinggi besar sedang duduk di sebuah kursi. Alak layo pola mangaligi tukanan mikif sajo. Iligin nabinta ada umat yang Allah masukkan ke dalam surga, maka laki-laki ini pun tersenyum di tempat duduknya. Kata laki-laki ini, ruh yang baik keluar daripada tubuh yang baik. Kata laki-laki itu ketika dia melihat ruh-ruh orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga Allah, laki-laki itu berkata ruh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika laki-laki ini melihat ke sebelah kiri ada ruh-ruh orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, maka dia pun berkata ruh yang buruk keluar dari tubuh yang buruk. Maka Nabi pun keheranan, bertanya beliau kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah laki-laki itu? Malaikat Jibril pun berjawab, itu adalah nenek moyangmu Nabi Adam alaihis. Maka mersuma nabinta di langit na pertama dobat Nabi Adam alaihissalam. Di langit na pertama manusia. Ipatidalan Allah Subhanahu wa taala tu nabinta tentang bagaimana keadaan surga dan neraka. Jadi ayah umat mula nabinta na jolo mar carito surga dan neraka inda na sekedar carito. Anggo nabi-nabi na lain, nabi-nabi na jolo sebelum Nabi Muhammad mula mar carito na surga neraka belum tentu penongada ida alai. Boleh jadi mereka menceritakan surga dan neraka karena terdapat di kitab suci. Tidak apa-apa juga ada idalai, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu menceritakan kepada kita tentang bagaimana surga dan neraka. Itu memang karena langsung dilihat oleh mata kepala daripada Nabi Muhammad SAW. Langsung dinidani, langsung diida Nabi Muhammad. Dinidani, iman dicaritonnya itu umatnya. Jadi surga neraka langsung ditampakkan kepada Nabi, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka begitulah Nabi, setiap pintu ada penjaga, setiap langit ada nabinya. Bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Isa di langit kedua. Langit keempat bertemu dengan Nabi Musa. Langit kelima bertemu lagi dengan Nabi
Dan seterusnya nabi-nabi itu sampai ke langit yang ke-7. Lalu langit yang ke-7 masuk Musa Manabinta, naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang daunnya seperti telinga gajah. Songon pinggul di gajah, bulung merah di gulang-gulangan. Di sanalah Nabi menerima menerima perintah sholat. Di sana Nabi menerima perintah sholat. Tapi sebelum itu telah ditunjukkan kepadanya neraka. Ipatidan matu nabinta adong baya sada halak, adong baya alak-alak di nerakoi, bibirna songon unto, bibirne songon unto modelna. Ada dong unto. Bibirne songon unto. Baru itangannya ledong api. Batungen api neraka ipa masuk kalai itu pamangan nyalai keluar sian bolakang ibul-ibul. Maka heran manabita mangaligin na marsapa nabinta tu malaikat Jibril. Oh Jibril, nabiado lang alak na songuninannya. Oh Muhammad, ini adalah alat-alat yang suka memakan harta anak yatim piatu. Nah, insyaallah indorong sonon kan isi alat nama hak ni anak yatim piatu songoni masih sana dengan Allah ipangan kalai masuk kalai itu pamangan nilai batisan api neraka keluar mulak sian balakang ibul-ibul. Nah, nabinta na pertama. Nah kedua marlan buse iligin nabinta adang buse baya alak disi amana godang butuana inda jungare ida nabi dope butua sa godang ni ngamar payakan di dalan-dalan ni ilewati pasukan ni Fir'aun ide-ide gialai butuannya laknai orang ni godang na butuannya marsapa na binta wahai Jibril on nasongon dia buse doon ni malaikat Jibril. Maka itu adalah orang-orang yang suka memakan harta riba, orang-orang yang suka memakan harta riba. Maka dikatakan dalam Al-Quran bahwa riba itu sangatlah besar dosanya. Maka oleh karena itu tinggalkanlah riba. Betul nggak riba mah? Nama anak kot kepeng. Ini menanggulangan dosanya. Tiyakin narong isono. Mula adong pentong tinggalkan kamu. Taubat kepada Allah. Kelak orang yang memakan harta riba, perutnya akan sebesar rumah, kemudian diinjak-injak oleh pasukan Fir'aun. Baru syarat tu narakuan. Ini ada nabinta. Baru dihimbuse oleh nabinta. Yang ketiga, ada pula dilihat oleh Nabi orang-orang yang di tangannya ada daging yang segar. Adong do daging nadeges di tangannya. Te ibu atia daging nabusuk na itorune. Yang bukonya di tangannya ibu atia nabusuki ipangania. Marsa pa mabuse nabinta. Oh Jibril, inasongon dia daya laknai. Oh Muhammad, itu adalah orang-orang yang mereka telah Allah berikan apa yang halal, tetapi mereka pilih yang haram. Ilian Allah di sini halal, dipilih na haram. Adong di bagasnya na halal, kia menjelaki na haram. Maka semua ini mungkin siksanya ya. Jadi mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dilihat oleh Nabi yang berikutnya adalah yaitu para wanita yang mereka mohon maaf digantung di payudarana, digantung di neraka. Marsapa busay nabinta on nasongon dia busay on ya malaikat Jibril ni nabinta. Oh, itu adalah orang-orang yang mereka suka menampakkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Makanya kalian yang perempuan ini hati-hati dengan aurat, tutuplah aurat. Kenapa? Karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isenarapa tidak auratna igatung may itu kinai inara ko ida nabinta. Inda ba cari itu langsung deh di ida nabi, ida ya langsung dot mata kepalanya, bukan sekedar cerita. Begitulah Nabi kemudian naik ke langit yang paling tinggi, langsung menerima yang namanya perintah salat berjumlah 50 rakaat. 3 rakaat 50 rakaat. Kemudian bertemu Nabi dengan Nabi Musa, turun ke langit yang keempat. Nabi Musa pun bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Nabi Muhammad pun menjawab, kami diperintahkan salat 50 kali sehari
semalam. Amani Nabi Musa, oh Muhammad, indah sanggup umat mi, au saja Muhammad, umatku Bani Israel, godang-godak pamatangna, togos-togos, godang lepesen umatmu, indah sanggup kare mangkarejon solat nili, ne perintahkan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. On pe Muhammad, mulak maho, pasuho mulak da Tuhanmu, pangido aso yurakan, akhirnya bolak-balik manabi. Setiap balik mulak buse, setiap balik mulak buse, sampai jumlah solat itu berjumlah 5 kali. Mabiari Nabi Musa, madungda Musa, 5 kali sehari semalam. Ipilis disuruh Nabi Musa lebih. Nah, bisa Muhammad, mulak ko jodoh mulak pangido uraki buse. Indah pe sanggup umatmu na menek-menekan halakna. Umur na pe pendek-pendek. Ke mulak, mani na binta. Istahyaitu mir rabbi, madung me Musa, saya pedabo mamaila autu Tuhanku ni Nabi Muhammad. Maka disampaikanlah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, Muhammad, itulah ketetapanku, kewajiban yang diwajibkan kepadamu adalah salat 5 kali sehari semalam. Dan keputusanku itu tidak akan berubah, kata Allah. Maka siapa di antara kalian yang melaksanakan solat wajib sekali saja, maka samalah dengan nilainya 10 kali. Sekali umat solat zuhur, sarupume 10 kali solat zuhur. 5 kali ho solat sehari semalam kali 10, berarti sama dengan 50 kali sehari semalam. Untuk apa? Manusia ini perlu mi'raj, sebagaimana Nabi Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naik ke langit. Perlu don naik tu langit kita 5 kali sehari semalam. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan daripada jiwa manusia. Aranang kita tinggal konsolaton ayah ima sorona stabil jiwa. Karena kita aslinya makhluk langit. Aslinya kita makhluk langit. Dulu kita tinggal di mana? Di surga. Kan di surga di tanah jolo tinggal rumah. Aslinya kita makhluk langit. Maka untuk menstabilkan jiwa manusia, maka amalannya pun harus dari langit. Amalannya solat 5 waktu. Maka mula berat irasa ayah umat pananggungan nama ngolon, jaga solat 5 waktu. Jangan tinggalkan solat 5 waktu. Kalau amalan yang lain boleh kita wakilkan, bisa diganti. Puasa Ramadan bisa diganti, bisa. Bisa bayar fidyah. Engkau solat bisa ikuti. Nabi bisa jongjong juguk, Nabi bisa juguk berbaring, kan soni doya. Nabi bisa berbaring, isyarat. Nabi bisa isyarat, isyarat kon nama dia itu. Oh, Nabi bisa isyarat betul berarti nukir dia ya. Maka solat berbeda dengan amalan yang lain. Solat tidak bisa diganti dengan apapun. Berbeda dengan puasa, puasa bisa dibayar fidyah, bisa diikuti dari lain, tapi tidak dengan solat. Maka jaga solat 5 waktu. Perintahkan anak-anak kita untuk solat. Apalagi kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Nara alai solat ayah pukul mereka. Tapi pukulan yang mendidik. Karena kita diperintahkan untuk solat. Amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di hari akhirat, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, adalah amalan solat. Maka kata Allah, masalakakum fi sakor, asyadong kamu di neraka sakor. Jawabanna lam nakum minal musallin. Hamina jora waktu dunia adalah halak nasora mangkarejon suruh ni Allah ima solat 5 waktu. Isi halak nasora solat 5 waktu. Nah, meninggalkan solat wajib tempatnya di neraka sakor. Sanggup kamu deh? Enggak sanggup bos tak. Seringan-ringan siksa saja nakin mama biar ribet. Apa seringan-ringan siksa neraka Allah? Dipakaikan kedua sandal dari api neraka, yang kalau sandal itu kita pakai meleleh di sini. Sepanas-panasnya aspal di dunia ini ayah, sepanas-panasnya pasir di timur tengah, kalau kita injak mulai tadi ayah malala di otak-otak ini Pak. Ide ho majo mak di bos pali sabilas-bilasnya aspal. Guru-guru dia untuk utokmu. Tidak akan. Tapi di neraka Allah berbeda. Ison dia pakai gur-gur ison. Terbayang udah mau milas nih. Semua ini masih ringan-ringan siksa di neraka Allah. Maka oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun.
Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah yang bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Ada bahan bakar ni neraka manusia. Maka naro istilah soban neraka ni ya. Amin. Arana soban di neraka ini manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak mau beriman, manusia yang tidak mau taat kepada Allah, manusia yang tidak mau melaksanakan sholat, manusia yang tidak mau menutup aurat, manusia yang tidak mau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya jaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Makanya 5 mena perlu kita jaga. 5 terakhir 5. Apa itu? Yang kita kenal dengan namanya ahkamul khams. Hukum syarat yang 5, fikih dasar. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mena perlu kita jaga sampai hari kiamat. Mana-mana yang wajib maka kerjakan. Aduna wajib amalan na. Salat, ada be. Puasa Ramadan, ada be. Zakat, haji bagi yang sanggup, ada be. Menutup aurat, berbakti kepada berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga. Apa-apa yang wajib maka diamalkan. Apa definisi yang wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan maka kerjakanlah amalan yang wajib. Kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, songoni tahajudna, songoni duhana. Maka tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, sedekah, menyantuni anak yatim piatu, wakaf. Termasuk berwakaf untuk madrasah kita ini, berwakaf untuk tuan-tuan guru kita. Maka itulah nanti yang akan menjadi amal penerang, amal penolong bagi kita. Soal Nabi dinakinkan, biar nakin bunyinya, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Iya nama membela. Anggutung kinai dung dehirat nana peduli ton ayatu umak na indah marah si pangkulingan sibuk memikirkan diri masing-masing. Andikan dia terkinai masih pangkulingan mulak dung di surga ni Allah subhanahu wa ta'ala, dung lah di surga baru marsi jalakian, baru marsi sapaan na jolo baya waktu hami malam minggu ngada doa Isra Mi'raj di madrasai dengan kusyanu baya indah wideison. Ini do kira-kira baya istana ni surgonya. Isapa ya tu Allah. Oh ya Allah ya Tuanku. Adong na jolo donganku di dunia na marguar sion indah wide sang edianya. Maka Roma Allah perintahkan ke majalaki dongan mi ligin jolo tu narakuannya. Walai ligi misi. Maka diperintahkan oleh Allah untuk diangkat. Maka nanti ada orang yang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan karena infaknya, tapi karena apa? Karena dia cinta kepada orang-orang yang soleh. Cinta kepada orang yang soleh-soleha. Abayana jo pandoro aku mangi da ustati. Tainda baya mampu meramal songonyai. Taina jo pandoro aku tusi ademi Allah. Maka kecintaanmu itulah nanti yang akan memuliakanmu dan menjadikanmu masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Arana tong imoti ako. Odong lubayana jo lodongan ku i dunia. Maka on pe berpesan mahamu. Mulai indah aku kinai dengan di surga, maka tanyalah kepada Allah di mana aku berada. Asi jalakan ko. Olo, ang gunang maingot ko biya me. Olo, isi mo sa laling non ronjo mate. Maka na berpesan. Indah ba bin na pede ba masuk neraka indah. Oh, na pede mo siya to ko masuk neraka ni indah. Tai na sabino. Nah, sabino to karena amal ini tidak kita lihat balasannya. Kapan kita lihat balasannya nanti di akhirat. Ida de pahala indah. Yakin debe ya? Yakin. Nakin surah Al-Baqarah ayat to lu alladzina yu'minuna bil, orang beriman percaya dengan yang walaupun tak nampak oleh. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman mereka tak percaya. Percaya kepada Allah. Ana dongi. Ima Tuhanmu ni tenana idanya. Nah dong di surga nang neraka nang pahala nang dosanya. Nah dia matanya. Tapi orang beriman walaupun dia tak nampak, dia yakin bahwa itu semua benar adanya. An-naru hak, as-surga hak, jannatu hak, alam barzah hak, hari berbangkit hak, semuanya benar. Dan itu akan nyata. Cuma sekarang tidak kita lihat. Kapan kita lihat nanti?
Ada waktunya ditunjukkan Allah kepada kita. Makanya nanti kalau sudah nampak neraka itu, kalau sudah nampak surga itu, dan alak-alak nak kafiri mungkin neraka ucapannya lah, ya laitani kuntu turaba. Oh ya Allah ya Tuhanku, sugari baya sadarion pade mau menjadi tano nia. Mei dia umat neraka jolo matanya. Ima arani dahsyat na media kinai narakoi media narakoi media surga indah bina parduli be si pikirkan diri na masing biasa selamat. Maka ada dong di ayat di Quran ini idongkon Allah subhanahu wa ta'ala isi kabarkon amani alak-alak na kafiri, ini anakku, ini istriku, ini keluargaku, ini orang-orang yang kucintai, ini orang-orang yang dulu membelaku di dunia. Kata mereka, ya Allah azab mereka, siksa mereka, tapi selamatkan aku dari azab nerakamu. Ini ucapannya lagi. Di dunia bisa dia marsi cinta, marsi bela-belaan. Oh, nabi teng mantong gincang jabatannya yang ini, gincang jabatan ni komnya. Di dunia deh, anggo dehirat makna lakui. Selamatkan diri masing-masing. Bahkan mereka berkata, ini anakku, ini istriku, ini keluargaku, ini orang-orang yang kucintai. Ya Allah, azab mereka, siksa mereka, tetapi ya Allah selamatkan aku dari azab neraka. Asis songon ustaz harana mak meida alai narakoi. Maka berhati-hatilah, takutlah kepada hari yang dimana hati dan penglihatan menjadi goncang mak. Asi bergoncang hati-hati niba harana marung ijoloma matangusan na itong na idaho. Maka naraho meninggalkan solat raho indah puasa. Tai mungkin na mak. Begitu hari berbangkit itu dinampakkan oleh Allah, maka semua manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah memberikan kita usia, mari kita pakai usia yang tersisa ini untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sa menek-menek nyamal pe kare johon, apalagi di bulan haram, sahrul hurum, bulan Rajab. Kira-kira 5 hari naik habis bulan Rajab, masuk Sya'ban, dan kemudian kita akan menyusul kepada Ramadan. Mudah-mudahan nanti kalau kita istiqomah, ikhlas mengharap ridho dan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, maka ketika kita puasa Ramadan, menjaga apa-apa yang dapat membatalkan pahala puasa, maka insya Allah di 1 Syawal Idul Fitri kita akan menjadi seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita telah berpuasa selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu siapkan diri. Kapan disiapkan? Dari sekarang. Rajab, Sya'ban, latihan na. Ulang betkin nego Ramadan latihan na bisa bebe. Mana borak da ustaz na puasainya. Temilihan Allah jo kesempatan. Rajab, Sya'ban. Rajab, Sya'ban adalah bulan untuk latihan. Jadi di bulan non meta latihan, ilatik-latik managot puasa, solak tersonggot pamata, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapa saja orang-orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka nanti dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena peristiwa yang amat besar di bulan Rajab ada 2 tadi. Yang pertama Isra wal Mi'raj, yang kedua turunnya perintah sholat. Isra wal Mi'raj, perintah sholat turun pada bulan Rajab. Bahatan doma ayat peristiwa nagonang yang terjadi di bulan Rajab, termasuk diantaranya perang Tabuk. Perang Tabuk yang dialami Rasulullah, perang yang sangat berat, terjadi juga di bulan Rajab. Apalagi runtuhnya kekuasaan Islam Turki Utsmani di Turki. Terakhir kekuasaan kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin tidak lagi diatur dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kaum muslimin terpecah belah lebih menjadi 50 negara. Ada muslim Indonesia, ada muslim Pakistan, ada muslim Bangladesh. Dulu mereka pemimpinnya satu, pemimpinnya bernama Khalifah. Nah, jolo umat Islam dipimpin khalifah. Ada khalifah Abu Bakar, ada khalifah Umar, ada khalifah Utsman, ada khalifah Ali. Senantiasa mohon ibaca mula Ramadan. Mani bilali. Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya kan? Maka dulu pemimpin kita namanya khalifah. Dulu umat Islam ini dipimpin para khalifah. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu la nabiyya ba'di. Karena setelah aku meninggal, kata Nabi, tidak ada lagi nabi. Fasatakunu khulafa. Yang banyak adalah para khalifah.
khalifah. Yang 4 itu disebut dengan namanya Khulafaur Rasyidin. Setelah itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada Khalifah Khalid bin Walid, dan berbagai macam, sampai pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Rajab, maka runtuhlah kekuasaan Islam oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang bernama Mustafa Kemal. Kemudian dia mengganti azan yang berbahasa Arab dengan bahasa Turki. Nabi hayya 'alas shalah, nanin Nabi bahasa Turki nama. Kemudian bahasa Arab dihapus. Dihapus bahasa Arab, dihapus syariat Islam. Kemudian wanita-wanita muslimah, seluruh kaum muslimin, diganti pakaiannya dari yang menutup aurat menjadi pakaian yang meniru ke barat-baratan. Inilah namanya sekularisme. Sekularisme adalah memisahkan antara agama dengan dunia. Ulang ko ceramah ilopon ustadnya, lopolunnya. Ceramah ku sandun ko masih zitannya. Ima sekuler. Ada sekuler memisahkan agama dari kehidupan. Maka nabat sandari sekuler. KTP na saja orang Islamnya kan. Aime belum ko ceramah masuk donnya, loponya. Memang kalau di lopo tak boleh ceramah. Tapi ceramah dakwah dengan cara yang baik. Jadi oleh karena itu runtuhlah kekuasaan kaum muslimin. Maka sebagaimana tadi kita katakan, kelak umat Islam akhir zaman ini akan kembali memimpin dunia. Sebelum turunnya Nabi Isa, sebelum turunnya Imam Mahdi, kan nanti Nabi Isa akan turun kembali. Di mana sekarang Nabi Isa? Di langit Allah angkat. Ngapain Nabi Isa di langit? Allah tidurkan dia. Nanti ketika waktunya Allah bangkitkan dia dari tidurnya, maka akan turun kembali ke bumi ini dikawal oleh 2 malaikat. Nabi Isa berpegangan pada sayap 2 malaikat. Lalu Nabi Isa turun di negeri Syam, yaitu di Masjid Umawi yang bermenara putih pada waktu sholat subuh ketika Imam Mahdi hendak mengimami sholat subuh. Maka turunlah Nabi Isa nanti yang akan melawan Dajjal dan pasukan Yajuj Ma'juj, sebagaimana Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Maka bacalah Quran. Di sana semua terdapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang akan sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semua Allah ceritakan di dalam Quran. Bahkan naso terjadi depe kinai biahi tadi hari akhirat mencariton Allah di dalam Quran. Tetapi walaupun begitu, Quran bukanlah buku ramalan. Ini buku ramalan Quran ini. Maka nana jolo Nabi Muhammad idokot kali tukang ramal. Karena Nabi mengetahui kabar-kabar apa yang belum terjadi. Kenapa? Karena Allah sampaikan di Quran. Ya kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran jata lahab. Mungkin naik di akhirat. Ada boru ni Abu Lahab maroban kai bakar dengan api neraka. Sudah terjadi? Belum. Tapi sudah dikabarkan dari sekarang. Maka Quran itu menceritakan apa kejadian yang telah lalu, bagaimana umat-umat terdahulu diazab oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Maka bacalah Quran, pahami isinya, kemudian amalkan. Mudah-mudahan kelak Quran itu akan menjadi syafaat bagi umat Islam. Karena kelak Quran itu akan datang membela kita di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuanku, izinkan aku mensyafaatkan dia. Kenapa? Karena dulu ketika dia berada di dunia, dia memuliakanku sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah Quran, karena Quran itu nanti akan menjadi syafaat selain daripada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran juga akan bisa menjadi syafaat. Bacalah Quran, jangan jauh daripada Quran. Isilah hari-hari kita dengan membaca Quran. Ulang bahatan kita mengaligin medsos daripada membaca Quran. Bacalah Quran. Madok pe Quran di handphonenya membuka apa borat. Nah, padahal anak najolo adalah orang-orang yang hafal Quran. Padahal Quran itu cuma ada di batu-batu, di pelepah kurma, di daun-daun. Sanari setiap handphone adong be Quran na. Tapi kita tidak bisa menjadi orang-orang yang hafal Quran. Sisongoni. Berarti tidak ada kemauan. Maka ajarilah anak-anak kita Al-Quran, pahamkan mereka Al-Quran agar mereka menjadi generasi kelak yang soleh-soleha. Mereka menjadi generasi yang kelak tidak berani durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia badung menjadi halaki ya barani mia mangalo Allah Subhanahu wa ta'ala. Barani mia mangalo
Nah diperintahkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didiklah anak-anak kita dengan Quran. Insya Allah, mudah-mudahan dengan begitu kelak Allah memberikan kita kemuliaan dengan Quran. Karena kecintaan kita kepada Al-Quran, pengamalan kita kepada Al-Quran, perjuangan kita untuk mengamalkan Al-Quran, kelak kita adalah orang-orang yang Allah muliakan, dan Allah beri kita kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin songoni ma penyampaian dari Ustaz, karena pe waktu untuk masada, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mula dong lakin, nama nyinggung perasaan ni ayah dan umat nyami. Songoni itu akan apa sono ibulung dengan nyami amin mengirim maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.